Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Hari ini hari yang kedua di bulan Ramadan tahun ini. Tentu kita perlu merenungkan, memikirkan secara agak lebih mendalam terkait dengan syariat saum Ramadan. Salah satu ayat yang sering disampaikan terkait dengan syariat ibadah saum, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tentu seruan ini perlu kita hayati, perlu kita renungkan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kewajiban ibadah saum, maka Allah mengawali firman-Nya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Seruan ini, panggilan yang istimewa. Panggilan yang luar biasa. Panggilan yang begitu indah. Tapi orang itu akan merasakan keluar biasaannya, keindahannya, keistimewaannya panggilan ini jika betul-betul memahami makna di balik panggilan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ini adalah panggilan yang khusus, panggilan istimewa. Siapa? Yakni orang-orang yang beriman. Panggilan dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman tentu memiliki makna yang sangat dalam dan akan menyadari keistimewaannya, keluar biasaannya panggilan ini manakala kita betul-betul bukan hanya sekedar mengerti terhadap makna dari panggilan ini, tapi juga hadirnya kesadaran dalam diri kita bahwa kita itu sebagai orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat ini, dengan panggilan ini, wahai orang-orang yang beriman. Tentu iman itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang tentu tidak bisa digantikan dengan nominal nilai material. Karena dengan iman itulah sesungguhnya maka seseorang itu ada harapan bahwa kelak kemudian dia akan menjadi ahli surga. Tapi jika kemudian tidak ada iman ini, maka tentu dipastikan bahwa orang itu tidak akan pernah mencicipi nikmat surga itu. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan man ma fi qalbihi misqala dzarratin min imanin sayakhrujuna minan nar. Barang siapa orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja keimanan di dalam hatinya, sayakhrujuna minan nar, maka dia kelak
akan dikeluarkan dari api neraka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan panggilan yang khusus, panggilan yang istimewa ini kepada kita, maka ini sesungguhnya sebuah panggilan bukti tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, buktinya perhatian Allah kepada kita. Maka orang yang merasa diperhatikan oleh Allah dengan panggilan ini, bagi orang yang merasa bahwa ada kecintaan di balik panggilan ini, ada perhatian di balik panggilan ini, maka tentu dia akan bergegas menyiapkan dirinya untuk melakukan apapun apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memanggilnya, setelah menyerunya. Karena ada orang yang tentu tidak sadar bahwa dia tidak merasa, seperti halnya dia tidak merasa menjadi orang yang beriman. Tentu iman dalam pengertian yang luas, iman dalam pengertian bukan hanya iktikad, bukan hanya ucapan, tapi dibuktikan di dalam perbuatan. Sebagaimana para ulama mendefinisikan bahwa iman itu i'tiqadun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa a'malun bil arkan. Maka ketika terintegrasi hadir antara keyakinan i'tikad, lisan dan perbuatan, menyatunya antara hati, lisan dan perbuatan, maka disitulah akan ada getaran, akan ada respon. Ketika diseru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena ada respon, maka ada kesiapan untuk melakukan apapun. Karena apa? Adanya kepahaman, kesadaran yang mendalam di dalam hatinya. Dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, dia merasa meyakini bahwa ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu zat yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita. Maka ketika zat Khalik, yakni Allah, menyeru dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka tergerak hati kita, pikiran kita, fisik kita untuk melakukan apapun pesannya, perintahnya setelah seruan itu. Kalau kita misalkan memanggil anak kita dengan panggilan sayang, cinta kepada mereka, tentu itu akan hadir dalam anak kita itu lebih cinta, mendekat, bergegas, memenuhi panggilannya. Begitupun ketika seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan yang khas, di mana ketika itu disebutkan, maka istri itu akan lebih cinta, lebih dekat, lebih respek. Maka Allah menggunakan kalimat panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu tanda kasih sayang Allah, tanda cintanya Allah, tandanya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu sudah mengikrarkan di dalam lisannya, mengiktikadkan di dalam hatinya, menunjukkan di dalam perbuatannya, la ma'budu illallah, tidak ada yang harus diibadahi oleh Allah. Ucapan-ucapannya adalah tasbih, ucapan-ucapannya adalah tahmid, ucapan-ucapannya adalah tahlil. Maka perbuatannya pun juga, maka dia akan melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan kehendak yang menciptakannya. Maka pesan itu akan menjadi enteng ketika sudah dipahami, disadari bahwa jati diri kita adalah seorang mukmin, kita adalah seorang yang beriman. Maka tentu ketika diperintahkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, maka ketika perintahnya adalah saum, maka saum itu akan kita lakukan. Kenapa? Karena ibadah saum itu bagian dari kecintaan Allah. Ibadah saum adalah bagian dari mahabbah
Allah, perhatian Allah kepada kita sebagai hambanya. Maka tentu bagi orang-orang yang sudah hadir rasa ini dalam dirinya, maka tentu saum tidak akan menjadi beban. Saum itu menjadi sangat ringan dilakukan. Karena saum itu sebagai sarana bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan saum, dengan tegas di dalam ayat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menaikkan kelas kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin menjadi muttaqin. Dengan tegas Allah nyatakan la'allakum tattaqun, bahwa disyariatkan, diwajibkan ibadah saum itu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwata iman rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul tidak salah kaprah merespon seruan Allah, menyikapi seruan Allah, sehingga bagi kita ibadah saum itu tentu disikapi bahwa ini adalah cintanya Allah, ini kasih sayangnya Allah, ini adalah petunjuknya Allah, di mana dengan disyariatkan ibadah saum, puncaknya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang memaksimalkan ibadah saum di tahun ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang naik derajat dari mukminin menjadi muttaqin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.